bintang ini ketika dia berpisahkah, membentuk sesuatukah, berkumpul dengan pola tertentukah, lalu dia meramalkan berkaitan masa depan atau perkara yang gaib. Maka ini yang dilarang oleh Nabi, diharamkan, dan Nabi katakan termasuk bagian dari sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka untuk menunaikan tugas kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk belajar menuntut ilmu agama berkaitan dengan hak Allah yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah dan ajaran beliau sampai hari pembalasan kelak, amin ya rabbal alamin. Kita membahas kitab tauhid dan kita sampai di bab ke-25 dengan judul babu syai'in babu bayanu syai'in min anwa'is sihri. Bab penjelasan dari sebagian jenis-jenis sihir. Bab penjelasan dari sebagian macam-macam atau jenis-jenis sihir. Maka Syekh Muhammad At-Tamimi, penulis kitab Tauhid ini, menjelaskan dalam babnya ini dengan maksud untuk menjelaskan bahwa nas-nas ya, yang berkaitan dengan sihir bukan hanya datang membahas tentang kategori sihir secara syar'i. Apa maksud dari sihir secara syar'i? Yaitu berkaitan dengan sihir yang dia minta bantuan kepada syaitan. Maka ketika disebutkan dalam istilah syar'i sihir, berarti maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan ya, perbuatan yang berkaitan dengan minta bantuan kepada syaitan. Dan pelakunya maka dia murtad, keluar dari Islam ya. Kemudian dia dihukum, hadnya adalah dibunuh. Namun dalam bab ini beliau ingin menjelaskan kepada kita dengan maksud sihir secara bahasa. Sihir secara bahasa yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, yang pelakunya tidak dikategorikan melakukan syirik besar ya, hanya syirik kecil saja namun hukumnya haram dan juga dosa besar. Nanti disebutkan oleh penulis jenisnya, yaitu berkaitan tentang sihir secara bahasa, yaitu maksudnya adalah sebab yang samar namun mampu mempengaruhi hati seseorang. Sebab yang samar namun mampu mempengaruhi hati seseorang. Maka nanti ada jenis sihirnya ya, tidak sampai kepada derajat kufur, syirik besar.
juga nanti disebutkan oleh penulis ya tentang dikatakan ini sihir, namun dia sihir yang dibolehkan secara bahasa. Nanti dibahas oleh penulis, sehingga kategori ini sihir secara bahasa ini ada yang terlarang dan ada yang mubah. Nanti kita bahas pembahasannya. Maka pembahasan sihir ya nantinya pada bab ini yang dibawakan oleh penulis beberapa dalil, maka kebanyakannya adalah berkaitan dengan sihir secara bahasa. Ya, sihir secara bahasa, yaitu sebab yang samar, tidak jelas, tersembunyi, namun bisa mempengaruhi hati manusia. Yang pertama dalilnya adalah penulis membawakan berkata Imam Ahmad, qala Ahmad, haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, haddatsana Aufun an Hayyan ibni al-Ala, Hayyan ibni al-Ala, haddatsana Qatan ibnu Qabisah an abihi annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innal iyafah wat tarqa wat tayrah minal jibti. Qala Aufun al iyafah zajrut tayri wat tarqu al khattu yakhuttu bil ardi wal jibtu qala al Hasan ranatus syaitan isnaduhu jayyid wa li Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi lahumul musnadu minhu. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin al-Ala, dari Qatan bin Qabisah, dari bapaknya Qabisah, ya, dia adalah seorang sahabat, bahwa dia abahnya ini, sahabat yang bernama Qabisah ini, mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iyafah dan taraq dan tiyarah adalah termasuk al-jibtu. Auf bin Abi Jamilah ya mengatakan dengan menjelaskan maksud dari sabda Nabi tentang 3 hal yang dikatakan sebagai al-jibt. Berkata, al-iyafah adalah menerbangkan burung. At-taraq adalah membuat garis-garis di bumi atau di tanah, dan al-jibtu adalah sebagaimana perkataan Hasan Basri, itu adalah syaitan. Penafsiran yang lain, 3 ini iyafah, taraq, tiyarah adalah jibtun, maka jibtun penafsiran yang lain maksudnya adalah sihir. Adapun penafsiran dari Imam Hasan al-Basri, maka maksudnya adalah suara syaitan. Tetapi pembahasannya adalah penafsiran ulama makna al-jibtu adalah sihir. Maka 3 ini, iyafah, taraq, dan tiyarah adalah termasuk sihir. Kemudian para ikhwah sekalian, nah dalam sebagian manuskrip, ya, manuskrip itu entah tulisan asli dari pengarang atau tulisan dari si murid langsung dari penulis, ya, tentang manuskrip kitab tauhid ini, teksnya tertulis qala al-Hasan ranatus syaitan. Hasan mengatakan yang dimaksud dengan al-jibtu adalah suara syaitan. Namun para ulama menjelaskan bahwa dalam kalimat di atas terdapat salah penulisan. Terdapat salah penulisan, bukan ranatus syaitan, bukan suara syaitan, tetapi yang benarnya adalah innahu syaitan. Maka maksud dari al-jibtu adalah syaitan. Nah, tetapi pentafsiran yang lain dari makna jibtu adalah sihir, sehingga maknanya iyafah, taraq, dan tiyarah adalah termasuk bagian dari sihir. Kemudian para ikhwah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 perkara. Yang pertama adalah iyafah, yang kedua adalah tiyarah, yang ketiga adalah taraq, yang semuanya dalam termasuk perkara sihir, termasuk al-jibtu yang ditafsirkan dengan makna sihir. Apa makna iyafah? Maka iyafah maknanya adalah zajrut tayri. Zajrut tayri litasya'um awit tafa'ul. Maka yang dimaksud dengan iyafah adalah menerbangkan burung dalam rangka
untuk bernasib sial atau bernasib baik. Menerbangkan burung ya untuk bernasib sialkah atau bernasib baikkah. Jadi kebiasaan orang Arab zaman dulu ya, maka mereka kalau ingin safar tulak jauh, apakah di tengah jalan ada yang mengganggu atau tidakkah, apakah lancar nantinya, maka mereka menggantungkan nasib mereka dengan burung. Ada burung lalu diterbangkan. Kalau misalnya burungnya ternyata terbang ke arah kanan, maka mereka merasa baik sehingga mereka melakukan perjalanan. Kalau seandainya ketika dilempar burungnya ke arah kiri, maka mereka bernasib sial. Nanti begini, ada pemberontak, ada penyamun, ada pembegal, sehingga mereka tidak jadi safar gara-gara melihat burung terbang ke arah kiri. Nah, maka ini dilarang dalam Islam. Menggantungkan nasib ketika safar atau nasib ketika apapun dengan sesuatu yang itu bukan menjadi sebab untuk terjadinya sesuatu tadi. Maka ini dilarang. Nah, iyafah ini dia bernasib sialnya dengan burung, hanya dengan burung. Maka itu kata Rasulullah SAW termasuk al-jibtu, yaitu adalah termasuk bagian dari sihir. Maka para ikhwas sekalian, nah adapun yang kedua tiarah ya, maka ini lebih umum dibandingkan dengan iyafah. Kalau iyafah hanya menggunakan burung. Jadi orang zaman dulu Arab jahiliyah itu kalau ingin safar, ingin bernasib sialkah, bernasib baikkah, maka tadi dengan menerbangkan burung. Tetapi berbeda dengan tiarah. Maka tiarah ini memang secara asal diambil dari kata burung. Sama maknanya dengan iyafah. Bernasib sial, merasa bernasib baik dengan menerbangkan burung. Tetapi untuk tiarah lebih umum. Sesuatu yang mana kita bernasib sialkah, bernasib baikkah dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar. Jadi menggantungkan nasib dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Contoh misalnya ketika kita di hutan, mendengar suara elang misalnya di malam hari, lalu kita merasa bernasib sial. Oh, ini berarti ada apa kayak gitu. Maka dia disebut dengan tiarah atau tatayyur. Ya. Atau misalnya ketika dia siang hari, ya, kemudian ketika berjalan melihat elang berputar. Ini karena ada orang meninggal dunia, jar. Nah, itu berarti namanya adalah tatayyur. Ya. Intinya sesuatu yang mana dia dengan apapun dia bernasib sial. Kayak kebiasaan kita kalau misalnya menabrak kucing, mungkin sebagian kampung ada. Kalau menabrak kucing supaya kendaraannya kada sial, tabrak akan ke pohon pisang. Itu namanya tatayyur. Namanya apa? Tatayyur. Tapi kalau iyafah tadi bernasib sial atau merasa bernasib baik hanya dengan burung. Sehingga iyafah lebih khusus sedangkan tatayyur atau tiarah lebih umum. Maka dalam Islam tidak boleh menggantungkan nasib dengan sesuatu apapun yang tidak ada penjelasannya dalam syariat. Maka tidak boleh demikian. Ya. Sama kayak misalnya kanakan penggaringan. Lalu ketika dihitung-hitung ada orang alim menghitung ini keberatan ngarannya jar. Itu juga keliru, nggak pernah tidak ada seperti itu. Ya memang takdirnya anaknya penggaringan, mau gimana? Mau diganti namanya bermacam-macam pun tetap penggaringan. Terkadang ketika diganti akhirnya sembuh. Lalu orang meyakini karena diganti nama itu salah, keliru. Karena tidak pernah Allah menjadikan mengganti nama sebagai sebab kesembuhan. Maka tidak boleh kita meyakini seperti itu. Ya. Nah, jadi merasa barat nama ngaran si anak, padahal ngarannya bagus Abdullah. Kan nama yang paling bagus, nah, yang Nabi sebutkan Abdullah dan Abdurrahman. Ternyata ngaran Abdullah penggaringan. Lalu ada orang bahari, nang ketujuh, nah hitung-hitung, ya. Ini ngarannya kebaratan. Kadang juga berkaitan dengan menikah. Ngaran lakiannya siapa, ngaran biniannya siapa. Lalu dihitung, ini cocok enggak? Nah, makin juga tidak boleh. Akhirnya dia merasa bernasib sial dengan menghitung nama tadi, maka tidak
boleh. Ini juga namanya tatayur. Nah, maka tatayur ini tadi mengaitkan nasib sial, ya. Entah dengan burung kah, dengan angka kah, dengan hari kah, dengan waktu tertentu, sama seperti bulan Safar. Ya, mungkin sebagian dari kaum muslimin yang meyakini bulan Safar adalah bulan sial, yang mana Allah ujar mereka menurunkan 300-an bala pada hari tersebut. Nah, kasihan bana bulan Safar. Padahal bulan Safar ini sama seperti bulan-bulan yang lain, ya. Bahkan sangat jelas Nabi mengatakan la safara, tidak ada kesialan di bulan Safar. Maka bulan Safar sama seperti bulan-bulan yang lain yang tidak boleh kita yakini adalah bulan sial. Maka tiarah pun Nabi katakan termasuk bagian dari sihir. Nanti akan jelaskan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang termasuk bagian dari sihir adalah at-taraq. At-taraq adalah cara tertentu yang digunakan oleh tukang ramal. Cara tertentu yang digunakan oleh tukang ramal dengan menggaris-garis tertentu di tanah, ya. Tukang ramal, ya, menggunakan media penggaris. Dia garis-garis di tanah sehingga dia bisa meramal seseorang. Maka ini juga dikatakan sebagai bagian dari sihir. Nah, ketiga istilah ini yang Nabi katakan termasuk bagian dari sihir, namun sihir secara bahasa, bukan sihir secara istilah syar'i yang mana pelakunya minta bantuan kepada syaitan. Tapi ini secara bahasa yang maknanya adalah sesuatu yang samar, yang tidak jelas namun bisa mempengaruhi hati manusia. Nah, kenapa iyafah dan juga tiarah ini, ya, yang mana kedua hal ini seseorang merasa bernasib sialkah atau merasa bernasib baikkah ketika menggantungkan dengan sesuatu. Misal tadi berkaitan dengan handak safar, handak tulak. Lalu kebiasaan orang Arab jahiliyah terdahulu mereka menebangkan burung, ya. Kalau ke kanan maka mereka merasa bernasib baik sehingga meneruskan perjalanan. Kalau seandainya ke arah kiri maka mereka bernasib sial sehingga tidak jadi tulak karena burung tadi terbang ke arah kiri. Nah, kenapa ini dikatakan sebagai sihir secara bahasa yang maknanya adalah sesuatu yang samar sebabnya namun bisa mempengaruhi hati manusia. Coba pian perhatikan, ketika orang ini menembangkan burung ke kanan, kan dia mempengaruhi hatinya, maka mereka akan bernasib baik ketika dia hendak safar. Berarti burung tadi sudah mempengaruhi hati orang tersebut. Sedangkan sebabnya samar. Sebab samar maksudnya adalah sebabnya tidak jelas, tidak terbukti secara ilmiah apakah benar burung itu bisa memprediksi adanya gangguan atau tidak ada gangguan. Sehingga ketika seseorang menggantungkan nasibnya dengan burung, maka itu dikatakan burung tadi telah menyihir si pelakunya. Kenapa? Karena membuat si pelakunya menjadi terpengaruh hatinya, entah safar atau tidak, dengan sesuatu sebab yang samar, tidak jelas dan tidak terbukti. Maka dikatakan sebagai sihir. Tapi ingat, sihir secara bahasa bukan sihir secara istilah syar'i. Kalau sihir secara syar'i maka maksudnya ini berkaitan dengan minta bantuan kepada jin atau syaitan. Ini secara bahasa yang maknanya tadi sesuatu yang tersembunyi, samar sebabnya namun mempengaruhi hati manusia. Maka betapa banyak orang yang terpengaruh hatinya ketika dia merasa bernasib sial dengan sesuatu padahal tidak jelas sebabnya, tidak terbukti dan tidak tidak terbukti lah, ya, tersembunyi dan tidak terjadi secara fakta. Kayak contoh tadi seperti menabrak kucing lalu harus menabrak ke pohon pisang. Ini kan samar, tidak jelas apakah sesuai fakta atau tidak, ya. Maka ini dikatakan dia bertatayur, maka ini termasuk bagian dari sihir. Nah, kemudian juga tadi at-taraq adalah
cara tertentu yang digunakan oleh tukang ramal, ya, dengan menggaris-garis daerah tertentu di tanah, kemudian dia hapus-hapus sehingga tersisa beberapa garis, sehingga dia meramal, ya, dengan garis yang tersisa tersebut. Kemudian diartikan oleh si peramal tadi. Nah, ini juga termasuk bagian dari sihir, tapi sihir secara bahasa, bukan secara syar'i, karena mampu mempengaruhi orang yang minta ramal. Padahal ketika dia meramalkan sebabnya ini tidak jelas, samar, ya, tidak terbukti secara fakta dan ilmiah, masih samar, ya, maka ini juga disebut dengan sihir secara bahasa. Walaupun seandainya si tukang ramal ini ketika dia meramalkan nasib, ya, untuk masa depan orang yang memintanya, kalau seandainya tukang ramalnya mengaku mengetahui perkara gaib, nah ini beda cerita. Maka ini dia melakukan syirik besar. Kenapa? Bukan karena praktek sihirnya, enggak, tetapi karena dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Nah, adapun yang dia praktekkan berkaitan dengan jenis sihir ini secara bahasa, maka tidak mengeluarkan dia dari Islam, karena tidak minta bantuan kepada syaitan. Dia hanya meramal saja. Bisa jadi dia adalah seorang penipu, ya, tidak meminta bantuan kepada syaitan. Maka ini adalah tadi dia dikatakan menyihir namun secara bahasa, mampu mempengaruhi hati manusia, namun sebabnya masih samar, tersembunyi, belum jelas. Kemudian dalil yang kedua, penulis mengatakan, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada, rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, maka sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin dia belajar ilmu perbintangan tadi, maka semakin dia mendalami ilmu sihirnya. Maka ini berkaitan dengan ilmu perbintangan. Namun ilmu perbintangan terbagi dua macam. Ilmu nujum, ahli nujum, ya, maksudnya adalah ahli perbintangan. Nujum artinya bintang-bintang. Nah, ilmu perbintangan terbagi dua macam. Yang pertama ilmu ta'thir, yang kedua ilmu tasyir, ya. Yang pertama ilmu ta'thir, yang kedua ilmu at-tasyir, ya. Ta'thir dan tasyir. Nah, ulang-ulang, kalau salah sambat pian maknanya bisa berubah. Yang pertama ilmu ta'thir, ta hamzah sa ya ro, ta'thir, ya. Yang kedua ilmu tasyir, ta sin ya ro, tasyir. Nah, ada dua macam ilmu nujum dan perbintangan tadi. Adapun yang diharamkan, yang Nabi katakan bagian dari sihir adalah ilmu ta'thir, ilmu perbintangan, yaitu bagian pertama, jenis pertama, ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir. Apa maksud ta'thir? Maksudnya adalah ta'thir secara bahasa mempengaruhi. Secara bahasa adalah mempengaruhi. Maksudnya adalah menjadikan gerak bintang sebagai dalil tentang masa depan dan hal yang gaib. Ketika dia melihat bintang lalu dia meramalkan masa depan. Ada bintang berputar-putar misalnya, berkumpul, terpisah, oh ini nanti ada bencana. Maka ini
lah yang dilarang oleh Nabi yang dikatakan termasuk bagian dari sihir. Ilmu ta'thir, pengaruh. Jadi ketika dia melihat bintang ini ketika dia berpisahkah, membentuk sesuatukah, berkumpul dengan pola tertentukah, lalu dia meramalkan berkaitan masa depan atau perkara yang gaib. Maka ini yang dilarang oleh Nabi, diharamkan, dan Nabi katakan termasuk bagian dari sihir. Atau maksudnya adalah meyakini benda-benda langit tertentu beserta gerakannya mempengaruhi kejadian di alam semesta. Meyakini bahwa benda-benda langit tertentu beserta gerakannya mempengaruhi kejadian di alam semesta. Nah, ini tidak hanya kepada bintang, entah kepada bulankah, entah kepada matahari-kah. Kalau dia meyakini bahwasanya benda-benda langit tersebut ketika dia bergerak mempengaruhi kejadian-kejadian di alam semesta, maka ini dikatakan oleh Nabi termasuk bagian dari sihir. Nah, kan tadi ulun sebutkan ilmu perbintangan ada dua. Yang pertama ta'thir, yang kedua tasyir. Yang haram, yang bermasalah, yang dikatakan oleh Nabi itu adalah bagian dari sihir adalah yang pertama ta'thir, mempengaruhi. Maksudnya adalah dengan melihat bintang, pola gerakannya, bentuknya, berkumpul dan berpisahnya, lalu dia menjadikan ini dalil tentang mengetahui perkara gaib atau masa depan. Maka ini dikatakan oleh Nabi adalah bagian dari sihir. Adapun bagian kedua dari ilmu nujum perbintangan yang dimaksud dengan ilmu tasyir, maka maksudnya adalah ilmu untuk menunjuk arah, ilmu untuk mengetahui arah. Nah, maka ilmu perbintangan dengan ilmu tasyir ini, dengan bintang kita bisa mengetahui arah selatan ke arah utara kah, atau kita bisa mengetahui arah jalan menjadi petunjuk, maka ini dibolehkan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 16, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia Allah ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Di antara tanda-tanda menunjuk jalan ke utara kah, ke selatan kah, ke sini kah, kemanakah dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk jalan. Misalnya ada bintang ini, jadi orang Arab zaman dulu itu kalau mereka safar kan bahari kereda kompas, kereda Google Maps kayak itu, nah kereda macam bagaimana mereka tahu hendak kemana ke sini. Maka di antara mereka ada yang ahli ilmu perbintangan, tetapi bukan ilmu meramal nasib, meramal masa depan dengan bintang, enggak. Tetapi ketika melihat bintang tertentu, maka dia tahu ini arahnya ke sini. Sehingga mereka bisa safar dari Mekah ke Yaman, itu jauh. Dari Mekah ke Syam, Syria itu juga jauh. Dengan ilmu bintang tadi, dengan menjadikan bintang sebagai petunjuk arah. Maka ini tidak mengapa. Bahkan orang zaman dulu ketika safar pun juga demikian, tidak mengaitkan nasib dengan bintang, hanya menjadikan sebagai petunjuk arah saja. Nah, yang bermasalah yang Nabi katakan di sini, yang mempelajari ilmu perbintangan maksudnya adalah ilmu ta'thir tadi, menjadikan bintang ketika bergeraknya, berkumpulnya, membentuk pola tertentu, dia bisa jadikan sebagai dalil petunjuk untuk meramalkan masa depan atau perkara yang gaib. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi sebagai bagian dari sihir, jenis dari sihir. Nah, ini maksud Nabi katakan ilmu perbintangan seperti ini bagian dari sihir. Ini juga sihir secara bahasa. Ketika seseorang yang dianggap bisa peramal bintang ini, ada seseorang yang datang, dilihatnya bintang, ditunjuknya bintang, lalu dia meramal. Akhirnya yang datang ini terpengaruh hatinya dengan sebab yang enggak pasti, yang samar, berkaitan dengan apa? Melihat bintang. Tapi ingat,
Maka Nabi katakan di sini adalah sihir secara bahasa. Dia si peramal ini tidak minta bantuan kepada syaitan, enggak. Dia hanya melihat ke arah bintang saja. Nah, maka dia ramalkan nasibnya begini begitu, karir kamu akan menanjak ini. Akhirnya orangnya pengoler jadinya. Ketika dikatakan nanti karir kamu akan naik. Ini kan juga bahaya ya, percaya dengan ramalan dukun ya. Maka ini Nabi katakan termasuk sihir, tapi ingat bukan secara syar'i tapi secara bahasa. Mampu mempengaruhi hati seseorang dengan sebab yang tidak pasti yang samar. Kemudian dalil yang berikutnya. Penulis mengatakan walin Nasa'i min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahar wa man sahara faqad asyrak wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Penulis mengatakan dan dari Imam Nasa'i juga meriwayatkan dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengikat buhul ya, kemudian meniupnya. Kayak misalnya ada boneka halus lalu diikat dengan rambut, diikat dengan tali, maka itu maksudnya adalah mengikat dengan buhul, ikatan-ikatan lah. Itu termasuk metode dan sarana sihir. Diikat dengan rambutnya dengan lalu ditusuk-tusuk. Nah, lalu orangnya kesakitan misalnya. Itu juga termasuk bagian dari sihir. Barang siapa yang mengikat buhul kemudian meniupnya, sesungguhnya dia telah berbuat sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan ditawakalkan kepada sesuatu tadi. Maka dia akan diserahkan kepada sesuatu tadi. Hadis ini kita bahas dari sisi sanad ya. Hadis ini secara sanad ini diriwayatkan oleh Abbad bin Maisarah dari Hasan Basri dari sahabat Abu Hurairah. Nah, kemudian Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya adalah yang diperselisihkan oleh para ulama kan tadi dari Abbad dari Hasan Basri dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Nabi. Di sini ada permasalahan. Ada dua permasalahan. Permasalahan pertama adalah apakah Imam Hasan Basri, tabi'in, muridnya para sahabat ini mendengarkan hadis ini kepada Abu Hurairah? Apakah tidak? Jadi Hasan Basri, seorang imam ini, sebagaimana kita ketahui adalah seorang tabi'in yang besar. Banyak berguru kepada para sahabat. Tetapi para ulama memperselisihkan beliau, apakah beliau ini muridnya sahabat Abu Hurairah? Jadi ketika beliau banyak berguru kepada para sahabat, tidak mesti kepada semuanya. Bisa jadi ada kepada sahabat lain yang tidak berguru. Nah, para ulama memperselisihkan status apakah Hasan Basri mendengar hadis ini kepada Abu Hurairah ataukah tidak. Maka para ulama merajihkan bahwasanya Imam Hasanul Basri tidak bertemu dengan sahabat Abu Hurairah. Berarti hadisnya apa? Terputus. Nah, berarti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mendengar dari orang lain baru dari sahabat Abu Hurairah. Nah, sehingga ketika sanadnya terputus, ada yang tidak diketahui, maka disimpulkan menjadi dhaif atau lemah. Karena bisa jadi Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dari tabi'in yang lain, kemudian dari sahabat Abu Hurairah. Sehingga tabi'in ini harus diketahui bagaimana status hafalannya, ketsiqahannya dan seterusnya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah ulama juga berbeda pendapat tentang rawi yang bernama Abbad bin Maisarah ini. Apakah dia rawi yang tidak lemah ataukah lemah ya. Maka, sebagian ulama ada yang menghasankan rawi ini, sebagian yang lain ada yang mendhaifkan rawi ini. Nah, ini dari sisi sanad. Adapun dari sisi matan, dari sisi isi hadisnya, maka maknanya adalah benar bahwa termasuk bagian dari sihir adalah
membikin buhul, ikatan-ikatan yang ditiup, yang dinafas. Nafas itu adalah tiupan dengan sedikit air liur, ya. Maka kata Nabi, dia telah melakukan kesyirikan. Nah, dalil yang ketiga ini berupa hadis Nabi ini, inilah yang dikategorikan oleh para ulama dengan jenis sihir secara syar'i, yaitu minta bantuan dengan jin, dengan syaitan, dengan media ikatan-ikatan dan buhul-buhul. Maka inilah yang Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Falaq agar Rasulullah berlindung dari berbagai macam keburukan-keburukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang menguasai waktu subuh. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Maka semua makhluk yang Allah ciptakan terkadang mengandung keburukan. Baik dia makhluk hidup kayak manusia, binatang, ya, jin, ya. Bahkan benda mati yang kita miliki itu juga bisa memberikan pengaruh yang buruk. Seperti misalnya HP kita, laptop kita, televisi, ya, bisa memberikan keburukan kepada kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang Allah ciptakan yang mengandung keburukan. Kemudian yang kedua apa? Min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan malam apabila telah gelap gulita, karena sebagian dari keburukan terjadi di malam hari, perampokan, perzinahan dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan para tukang sihir wanita apabila dia meniup pada buhulnya. Nah, maka termasuk sarana yang digunakan oleh tukang sihir dalam rangka minta bantuan kepada syaitan adalah dengan buhul, ikatan-ikatan, ya, dengan rambut kah, dengan tali kah, kemudian ditiup dengan tiupan yang sedikit ada liurnya. Nah, maka di sini penulis membawakan dalil berkaitan tentang sihir secara syar'i menggunakan bantuan syaitan dengan media buhul-buhul tadi. Nah, maka para ikhwah sekalian, nah, dari dalil berupa ayat tadi, surah Al-Falaq tadi, menjelaskan bahwa termasuk sihir adalah para tukang sihir wanita yang mana mereka menggunakan buhul-buhul kemudian mereka tiup. Nah, maka ini kan semakna dengan hadis tadi, bahwasanya Nabi mengatakan barang siapa yang mengikat buhul-buhul kemudian meniupnya, sungguh dia telah melakukan perbuatan sihir sebagaimana surah Al-Falaq tadi. Dan barang siapa yang melakukan sihir maka telah melakukan kesyirikan karena dia minta bantuan kepada siapa? Kepada syaitan. Sehingga makna hadis ini benar dengan kandungan dalam surah Al-Falaq tadi. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, ini juga pernah ulun sebutkan sebelumnya. Di surah Al-Falaq ini, ya, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW berlindung dari keburukan para tukang sihir wanita. Nah, kenapa yang disebutkan tukang sihir wanita, kada tukang sihir laki-laki aja? Nah, maka disebutkan dalam salah satu kitab tafsir, ya, bahwasanya ketika wanita ini sudah menyelesaikan tugas harian mereka, tugas rumah mereka, kalau mereka lemah hatinya karena masih ingin bekerja, begawi, saking perempuan ini suka macam-macam bekerja, kemudian suka membersihkan rumah, berkaitan dengan rumahnya, tuntung sudah masih belum puas, hendak apa nang digawi, akhirnya terjatuh ke dalam sihir. Zaman dulu, ya, kita berbicara tentang zaman dulu. Kemudian kenapa alasan kedua disebutkan juga dalam salah satu kitab tafsir adalah ketika ketika perempuan terjatuh ke dalam mempraktekkan sihir, ya, maka ketika hatinya semakin jahat, ya, semakin buruk, maka sihir dia lebih hebat daripada sihir laki-laki. Makanya mungkin walau alam bisawab, ya, kalau pian ketujuh menonton film, ya, maka sihir itu biasanya siapa? Laki-laki kah, perempuan kah? Bebinian, ya, perempuan tuha-tuha mengendarai sesapu pulang. Imajinasi mereka. Kenapa perempuan yang banyak diidentikan dengan tukang sihir? Karena memang zaman dulu pun juga demikian, ya. Ketika mereka sudah bosan dengan
kebiasaan harian mereka sudah selesai, akhirnya hati mereka lemah, kemudian terjebak dalam mempelajari ilmu sihir. Dalil yang ketiga ini berkaitan dengan jenis sihir, yaitu mengikat ikatan di buhul-buhul kemudian ditiup ya. Maka meniup di sini menggunakan kalimat nafasa, tiupan yang disertai dengan sedikit liur ya. Maka Nabi mengatakan maka dia telah melakukan kesyirikan, sehingga berkaitan dengan dalil yang ketiga ini, sihirnya adalah sihir yang secara istilah syar'i. Maksudnya dia menggunakan bantuan syaitan untuk menggunakan sihirnya. Maka dia keluar dari Islam dan dihukumi sebagai orang yang murtad ya. Karena jenis sihir ini adalah sihir syar'i, yaitu dia menggunakan bantuan syaitan ya. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia akan dibikin bertawakal kepada sesuatu tadi. Nah, ini umum. Kalau seseorang menggantungkan dirinya kepada Allah, maka dia akan diberikan hatinya senantiasa bertawakal kepada Allah. Sebaliknya, ketika dia misalnya menggantungkan dirinya dengan jimat, menggantungkan dirinya dengan burung, maka dia akan dibikin bertawakal kepada jimat tadi, dibikin bertawakal kepada si burung atau si jimat tadi ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu tidak bertawakal dan menggantungkan dirinya kepada Allah, maka dia akan dibikin untuk senantiasa bergantung dan bertawakal kepada sesuatu tadi. Nah, maka jangankan kita menggantungkan kepada jimat, menggantungkan kepada diri sendiri saja nggak boleh ya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, maka jangan kita bertawakal dan menggantungkan kepada diri kita sendiri, maka tidak boleh. Makanya di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa kepada Allah ya, wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan janganlah engkau buat diriku bertawakal ya kepada diriku ya, janganlah engkau menjadikan aku ya bertawakal kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Maksudnya adalah jangan sampai kita terlalu percaya diri, terlalu pede sehingga kita bertawakal kepada keahlian kita, kepintaran kita, maka tidak boleh. Maka kepada diri sendiri saja kita tidak boleh bertawakal, menggantungkan diri, apalagi kepada jimat, benda-benda mati. Maka bertawakal dan menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dalil yang ketiga ini berkaitan dengan jenis sihir yang kita bacakan tadi. Maka ini sihir istilah syar'i, yaitu dia menggunakan bantuan syaitan, sehingga pelakunya melakukan syirik besar dan keluar dari Islam. Kemudian dalil seterusnya, penulis mengatakan walahuma an ibni Umar, kelewatan. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal adh hiya namimah al-qalatu bainan nas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian apakah al-adh itu? Maka Nabi menjelaskan dia adalah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Nah, kenapa penulis membawakan dalil ini berkaitan dengan adu domba? Karena adu domba termasuk jenis sihir, tapi sihir secara bahasa. Sebab yang samar, tidak jelas, tersembunyi, namun mampu mempengaruhi hati seseorang. Betapa banyak orang yang asalnya baik-baikan menjadi bermusuhan karena ada yang mengadu domba. Si pengadu ini bagus bahasanya, tata cara berbicaranya, sehingga membuat hati yang dia adu menjadi terpengaruh dengan berita yang samar, yang belum jelas apakah benar atau tidak. Jadi adu domba itu
mau benarkah, mau tidakkah, hukumnya haram. Misal nih, ada seseorang yang menggibah kawannya. Ada 3 orang nih. Misal contoh saja 3 orang, ada Muhammad, ada Sulaiman, ada Ibrahim. Ini contoh mengadu domba lah. Ada namanya Muhammad, Ibrahim, dan Sulaiman. Ibrahim menggibah Sulaiman. Kemudian Muhammad tahu. Maka si Muhammad ini jangan mengisahkan kepada Sulaiman bahwa Ibrahim, kembali ke ulun, maka si Muhammad ini yang tahu bahwa Ibrahim menggibah Sulaiman, jangan memberitahu Sulaiman bahwa Muhammad menggibahnya. Paham, bisa dipahami lah. Karena akhirnya bermusuhan. Karena kalau menggibahkan di belakang, kalau si yang digibahi tidak tahu ya biasa saja. Tetapi ketika disampaikan si Ibrahim menggibah Ikam, walaupun benar maka tidak dibolehkan. Karena bisa menjadi permusuhan nih antara Ibrahim dengan Sulaiman. Itu yang benar. Apalagi itu fitnah mengada-ngada, maka ini lebih besar keburukannya. Nah, orang yang mengadu domba, kan yang mendengar ini belum memastikan apakah itu benar atau tidak, masih samar tersembunyi, belum jelas. Namun terkadang yang diadu domba menjadi terpengaruh sehingga dia bermusuhan. Nah, maka termasuk bagian dari sihir secara bahasa ya, sesuatu yang sebabnya samar namun bisa mempengaruhi hati orang lain adalah namimah, adalah mengadu domba. Maka dalam hadis ini ada faedah yang lain, yaitu di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan adalah mengambil atau melempar pertanyaan sehingga yang mendengar semakin bersemangat untuk mencari jawaban. Nah, tadi ulun sebutkan kenapa adu domba ini dikatakan sihir ya, karena dia bisa mempengaruhi dengan sebab yang samar, belum pasti, belum jelas. Apakah benarkah, tidakkah? Walaupun benar tidak boleh dia mengadu domba. Walaupun apalagi salah beritanya, maka ini lebih diharamkan. Nah, itu alasan pertama kenapa adu domba dikatakan sebagai sihir, karena tadi yang pertama adalah dia bisa mempengaruhi hati manusia dengan sebab yang masih samar. Alasan yang kedua, karena namimah adu domba ini bisa memisahkan antara 2 orang yang saling mencintai. Ini sama seperti pengaruh sihir. Nah, yang mana akibat pengaruh sihir, laki lawan bini berpisahan. Yang asalnya baik ya, yang asalnya romantis, tiba-tiba suaminya melihat wajah istrinya jijik. Nah, bisa jadi ada orang yang menyihir ya, si suami ini karena bininya bungas bandar misalnya, lalu direbutakan orang ya. Makanya ya, banyak para ulama menyarankan bagi perempuan yang bungas yang keluar rumah memakai penutup wajah ya. Kalau kita tidak membicarakan tentang hukum cadar ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Maka di antara sebagian ulama, ini bagi para perempuan yang bisa memfitnah laki-laki, ini bahaya. Misal bini pian bungas banar ya. Hati-hati pian disihir oleh orang seseorang. Nah, hendak benar lawan bini pian. Makanya berkaitan dengan masalah ini ya, memang kita tidak membicarakan berkaitan masalah hukum cadar. Intinya adalah, nah, termasuk pengaruh sihir adalah mampu memisahkan antara suami dengan istri. Itu sama halnya seperti mengadu domba. Bisa antara suami dengan istri, murid dengan guru, guru antar guru. Nah, terkadang kan muridnya mengadu domba, akhirnya guru dengan guru yang lain saling bermusuhan. Nah, itu sama seperti pengaruh sihir. Sehingga Nabi mengatakan bahwa namimah itu adalah seperti sihir. Karena pengaruhnya seperti sihir, mampu memisahkan antara 2 orang yang saling mencintai. Ini maka sama seperti sihir. Ya. Bahkan namimah ini bisa lebih buruk daripada sihir. Nah, kalau sihir itu bisa hanya memisahkan ya suami istri, kalau mengadu domba antar kelompok, antar kabilah bisa perang pian, karena ada yang mengadu domba. Nah, antar ormas, nah, antar partai ya, ada yang mengadu domba, berkelahian antar kampung, tawuran
antar sekolah A dengan sekolah B. Nah, itu tidak bisa sihir membuat mereka bertikai. Dengan jumlah yang banyak itu sulit. Antar sekolah bisa ke tukang sihir? Enggak bisa. Tapi kalau dengan mengadu domba, oh bisa. Antar sekolah, antar organisasi, antar partai. Maka keburukan dari mengadu domba ini terkadang lebih besar daripada pengaruh dari sihir. Makanya salah seorang ulama salafus saleh yang bernama Yahya bin Abi Katsir, dia mengatakan yufsidun namam fi sa'atin ma la yufsidu sahir fi syahrin. Tukang adu domba itu bisa menimbulkan kerusakan dalam waktu sekejap yang belum tentu bisa dilakukan oleh penyihir dalam sebulan. Seperti tadi mengadu domba dengan jumlah yang banyak. Tadi antar kampung ya, antar ormas, antar sekolah ya, antar ustadz. Yang mengadu domba siapa? Murid-muridnya misalnya. Maka ini kerusakannya lebih besar ya. Nah, bahkan namimah ini dosa besar yang mana Nabi pernah ya dibikin menyaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau melewati kuburan. Ternyata ada yang sedang disiksa. 2 orang yang sedang disiksa ketika Nabi melewati kuburan. Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena sesuatu yang besar ya. Bagi mereka ini kecil namun besar di sisi Allah. Maka meremehkan 2 perbuatan ini. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah berkamih. Nah, entah dia kada berhati-hati, ini berkaitan dengan sholat. Syarat sah sholat terhindar dari najis. Orang ini kalau berkamih berdiri di tempat yang mudah terperancingan, tempat yang keras. Akhirnya berkamih sembarangan, terbawa sembahyang, karena ini sembarangan sholatnya tidak sah. Akhirnya disiksa. Adapun yang satunya disiksa, nah kata Nabi SAW, dia suka mengadu domba. Nah, dan biasanya ya berkaitan dengan mengadu domba ini terjadi kepada para wanita. Ya, banyak terjadi di kalangan para wanita. Terkadang mereka menggunjing, menggibah, akhirnya asalnya suka kada ketujuh lagi karena keburukannya dibongkar oleh teman tadi ya. Maka ini hati-hati untuk para perempuan, jangan sampai kita secara tidak sadar ternyata menggibah atau mengadu domba orang lain ya. Kemudian kita habiskan tanggung benar. Nah, makanya banyak dalam hadis agar kita jangan bertikai ya. Agar kita jangan bertikai, jangan mengadu domba, jangan saling membenci ya, saling hasad ya, saling membelakangi ya, tidak menegur dan seterusnya. Dalam banyak hadis Nabi menyuruh kita untuk tidak bertikai. Kemudian adapun dalil yang terakhir kita habiskan, dan dari keduanya maksudnya Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna minal bayani la sihron. Sesungguhnya di antara penjelasan kata-kata yang baik, penjelasan yang baik itu termasuk sihir. Nah, secara umum maksudnya adalah pemilihan kata ketika dia berbicara ya, kemudian ketika dia berbicara jelas, mudah difahami, itu mampu mempengaruhi hati seseorang. Nah, contohnya misalnya lakian nang playboy. Kenapa inya banyak bisi pacar, Pak? Kata-katanya bagus. Ketika kata-kata bagus membuat tertarik para perempuan enggak? Iya, kata-kata manis, janji-janji bermacam-macam. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi, penjelasan, ungkapan kata, retorika yang bagus itu termasuk sihir. Tapi secara bahasa yang mampu mempengaruhi hati seseorang. Maka ini dari sisi sanad ya. Maka dari sisi periwayatan, kan di sini penulis mengatakan, dan dari Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Maka ini ada kekeliruan dari penulis. Yang benar ya,
Kalau Imam Bukhari, beliau meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, sedangkan Imam Muslim dari sahabat Ammar bin Yasir. Kan di sini penulis mengatakan, dan dari keduanya Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, itu keliru. Yang hanya meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar itu cuma Imam Bukhari. Imam Muslim enggak. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang lain, yaitu sahabat Ammar bin Yasir. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, apakah hadis ini ya yang Nabi katakan sungguh penjelasan yang baik, kata-kata yang indah itu adalah sihir, ini ungkapan negatifkah, positifkah? Nah, ada pertanyaan. Nabi mengatakan sungguh penjelasan, kata-kata yang indah, yang baik ya, itu adalah sihir. Ini kesannya negatifkah, positifkah? Maka memang terjadi perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan ini maksudnya adalah negatif ya. Seperti tadi rayuan gombal para laki-laki kepada para wanita sehingga wanita tertarik hatinya dengan ucapan pria ini. Maka ini tentu kesannya adalah negatif. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa ini ya maksudnya adalah bukan celaan ya, tetapi bisa ya dibawa kepada tujuan yang baik. Maka ketika itu dibawa kepada tujuan yang baik, maka disebut adalah sihir yang baik. Nah, secara bahasa. Ketika seorang misalnya mendamaikan dua orang yang bersengketa, lalu dia mendamaikan dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan, sehingga keduanya tertarik hati mereka tidak bertikai. Ini baik nggak? Baik. Maka berarti konotasinya adalah sihir yang baik. Tapi secara bahasa, kata-kata yang membuat hati orang terpengaruh, tapi dengan tujuan yang baik, seperti mendamaikan dua orang yang bersengketa. Makanya ketika ada seseorang yang menjelaskan tentang sesuatu di hadapan seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in, dengan penjelasan yang menakjubkan sehingga kagum Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, maka beliau mengatakan hadas sihrul halal, ini adalah sihir yang halal. Maksudnya apa? Secara bahasa, orang takjub dengan kata-katanya, ya terpengaruh baik dengan kata-katanya, maka ini adalah sihir yang baik, namun secara bahasa. Jadi intinya adalah berkaitan dengan sabda Nabi ini, maka tergantung yang mengucapkan. Ketika dia menggoda wanita dengan kata-katanya, ya hendak mendekati seorang akhwat, nah lalu dia WA, nanti malam jangan kadingat tahajud, nah esok jangan kadingat berpuasa, tapi membawa betamuan, nah maka ini berarti adalah sihir yang tidak baik, membuat terpengaruh tetapi dengan niat yang tidak baik. Maka berarti kesannya adalah negatif. Namun ketika tadi ada yang bersengketa, lalu dia mendamaikan dengan tutur kata yang baik, ya, yang indah, yang sopan, sehingga yang asalnya mentalak hendak rujuk, nah maka ini adalah sihir yang baik. Tapi secara bahasa, ungkapan-ungkapan yang indah, bahasa yang bagus, yang tertata rapi adalah termasuk bagian dari sihir. Namun tadi apakah konotasinya baik atau tidak, maka dikembalikan kepada tujuan yang punya kata-kata yang indah dan bagus tadi. Makanya ya Rasulullah SAW, Allah memberikan dan mengajarkan bayan, penjelasan yang baik. Nabi ketika menyampaikan kepada para sahabatnya, membuat sahabat itu rindu dengan kata-kata Nabi. Kenapa? Karena ketika Nabi menjelaskan dengan kata-kata indah yang baik. Ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya Muhammad pandai berbicara, menjelaskan mengajarkan kepada Rasulullah SAW penjelasan yang indah, yang bagus, sehingga ketika Nabi menyampaikan dakwahnya dengan kata-kata yang bagus dan indah, mudah dimengerti, sehingga banyak yang masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang disebut dengan sihir dengan konotasi yang baik secara bahasa,
yang mempengaruhi hati manusia namun dengan tujuan yang baik. Nah, maka seseorang misalnya tadi mendamaikan yang bersengketa dengan kata-kata yang bagus, indah sehingga membuat orang berdamai, ini disebut dengan sihir. Makanya kan ada yang ungkapan kata-katanya menyihir, Jar. Berarti menakjubkan, indah untuk didengar. Nah, maka ini tadi tergantung tujuan dan niatnya. Kalau dia bagus dalam rangka berdakwah, mendamaikan, maka ini sihir yang halal sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Namun sihir secara bahasa. Kemudian kandungan dalam bab ini kita habiskan sangat tanggung benar. Yang pertama adalah kandungannya anal iyafah wa tarqa wa tiyarah minal jibti. Di antara jenis sihir adalah iyafah, tadi bernasib sial atau bernasib baik dengan menggantungkan kepada burung, ya. Dan tiarah dan torok tadi adalah salah satu perbuatan tukang ramal, ya. Dia menggaris-gariskan di atas tanah dengan metode tertentu untuk meramalkan masa depan. Ini juga dikatakan sebagai sihir tapi secara bahasa. Dan tiarah lebih umum, apapun dengan sesuatu apapun kita bernasib sial, ya, dengan bulan kah, dengan kondisi kah, ya, dengan kucing kah, binatang kah, maka disebut dengan tiarah. Kemudian yang kedua, tafsirul iyafah wa tarqa, penjelasan tentang makna iyafah atau tarq sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, anna ilman nujum nau'un minas sihir, bahwasanya ilmu nujum, perbintangan, termasuk salah satu jenis sihir. Maksudnya apa? Seorang peramal, dia meramalkan berkaitan dengan masa depan atau perkara gaib dengan bintang, dengan pergerakan bintang, pola bintang, maka ini termasuk bagian sihir. Tapi ingat, sihir secara bahasa, tidak minta bantuan kepada syaitan yang mampu mempengaruhi hati manusia dengan sebab yang samar. Kemudian yang keempat, al-aqdu ma'an nafsi min dzalik, membuat buhul dengan tiupan yang sedikit liur, itu termasuk sihir. Nah, bahkan ini kategorinya sihir secara syar'i, minta bantuan kepada syaitan, membuat pelakunya murtad, keluar dari Islam. Kemudian yang kelima, an-namimah min dzalik, mengadu domba termasuk perbuatan sihir. Maksudnya apa? Mampu mempengaruhi hati orang dengan sebab yang samar, ya, tidak jelas beritanya, ya. Bahkan adu domba ini bisa keburukannya lebih besar daripada sihir, ya. Jarang kita mendengar ada tukang sihir yang mampu menyihir satu kampung, nggak pernah, mungkin jarang lah, atau mungkin nggak ada pernah. Tapi dengan mengadu domba bisa satu kampung ini dengan kampung tetangga tawuran karena satu yang mengadu domba. Nah, ya. Biasanya seperti itu. Makanya mengadu domba ini keburukannya lebih besar daripada sihir. Kemudian yang keenam, anna min dzalika ba'dal fasahah, ya. Sesungguhnya termasuk sihir adalah susunan kata yang indah tadi, ya. Kemudian kosakata yang indah, penjelasan yang bagus, tertata rapi, itu juga termasuk bagian dari sihir yang mempengaruhi hati seseorang. Ini juga sihir secara bahasa. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi kita habiskan tadi berkaitan dengan masalah macam-macam sihir. Intinya adalah di bab ini penulis membawakan sihir secara syar'i dan secara bahasa. Ya, secara bahasa banyak tadi berkaitan dengan masalah perbintangan, ya, masalah menggaris-gariskan di atas tanah, ya, atau ucapan yang bagus termasuk sihir juga. Dan juga secara syar'i seperti tadi dia meniup, ya, pada ikatan-ikatan dan buhul-buhul dengan meminta bantuan jin. Maka nanti di bab selanjutnya ini berkaitan tentang dukun dan yang semisalnya. Nah, kalau zaman sekarang kan lain dukun lagi, paranormal lah, sehingga dikemas dengan modern, rapi, seakan-akan itu perkembangan zaman, tetapi tetap prakteknya adalah dukun dan para peramal yang diharamkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.